Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azmin Novi Ataya dengan NIM belakang 23 dengan NIM 2301020001. Jadi saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Jadi langsung saja masuk ke slide pertama yaitu tentang observasi yang saya lakukan. Jadi lokasi observasi yang saya lakukan ini berada di Senggarang Laut. Jadi Senggarang Laut ini merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Kepulauan Riau, yang memiliki keunikan tersendiri karena pemukiman penduduknya itu dibangun menjorok ke arah laut dengan rumah-rumah panggung yang ada di atas tiang. Jadi kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat nelayan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang lumayan penting. Terutama dengan adanya kelenteng tua peninggalan komunitas Tionghoa yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Jadi observasi yang saya lakukan itu terjadi pada sore hari. Jadi saat cuacanya itu sedikit mendung disertai gerimis ringan. Meski begitu, suasana tersebut tidak terlalu gelap dan tetap terasa tenang dengan hembusan angin laut yang membawa kesejukan serta suara ombak kecil yang berulang kali menyentuh tiang-tiang rumah. Jadi pemandangan langit yang mendung justru memberikan nuansa yang khas pesisir gitu, agak berbeda seperti biasanya. Seolah mempertegas kita kedekatan antara masyarakat setempat dengan alam sekitar. Jadi salah satu ciri menarik yang ada di Serenggarang Laut itu adalah keberadaan jembatan penghubung antar rumah. Sebagian besar itu jembatan itu sudah dibangun dari batu atau beton, jadi sehingga lebih kuat dan tahan lama. Namun di beberapa bagian masih ada jembatan kayu yang digunakan warga sehari-hari. Jadi ada keberadaan dari dua jenis jembatan ini yang mencerminkan perpaduan di antara pembangunan yang kokoh dan sentuhan yang tradisional yang tetap dipertahankan. Oke, itu saja sedikit penjelasan tentang lokasi observasi yang telah saya lakukan. Kita akan lanjut kegiatan selanjutnya setelah observasi. Jadi pada eh, desain thinking ini kami melakukan yang namanya desain proses. Nah, desain proses itu dilakukan dengan langkah-langkah seperti terlihat di gambar, menempelkan kertas posit yang telah diisi dengan benda-benda yang telah kami lihat di sepanjang observasi. Jadi setelah itu kami juga mengkategorikan benda tersebut menjadi beberapa kategori yaitu elektronik, benda mati, benda alam, kendaraan, hewan, dan lokasi atau tempat. Jadi tiap kategori itu kami disuruh mencari 5 masalah yang mungkin timbul dari kategori yang kami pilih. Jadi kami membuat 5 masalah dari satu kategori, menemukan, ya, dan juga kami membuat kalimat masalah dari masalah yang telah ditemukan. Setelah itu kami juga mencari solusi dari masalah tersebut dan membuat kalimat yang berisi solusi dari kelima masalah tersebut. Oke, kita lanjut ke inovasi. Jadi di sini eh, kami melanjutkan proses engineering design dengan melakukan penggambaran sketsa inovasi. Jadi sketsa ini dibuat berdasarkan 5 masalah yang sebelumnya telah saya bahas, dan setiap sketsa itu menggambarkan ide atau solusi yang dirancang agar dapat memberikan pemecahan yang lumayan kreatif dan bermanfaat. Jadi ada 5 sketsa seperti yang bisa dilihat. Pertama adalah K-band. Jadi gelangnya itu berfungsi sebagai eh, keamanan perangkat. Jadi jika perangkat kita tertinggal atau terjatuh, maka gelang tersebut akan memberikan notifikasi atau alert yang memberitahu kita bahwa perangkat kita telah terjadi sesuatu pada perangkat kita. Nah, yang kedua yaitu eh, SDC atau Smart Care Device. Jadi inovasi ini muncul dari permasalahan biaya perangkat elektronik. Jadi yang cukup tinggi. Jadi akibat kerusakan yang terlambat disadari. Jadi untuk mengatasinya terciptalah alat ini yang berfungsi sebagai pendeteksi kesehatan dari perangkat kita. Cara kerjanya itu di situ ada layar LED kan. Bisa dilihat di sini ada layar LED. Nah,
Nanti di sini bisa menampilkan kesehatan. Ini kita sambungkan agar ke perangkat kita, agar kita bisa membaca kesehatan perangkat kita. Yang ketiga yaitu tentang timekeeper. Jadi timekeeper ini lahir dari permasalahan terhadap ketergantungan berlebihan terhadap gadget. Jadi terutama pada penggunaan aplikasi hiburan atau media sosial yang menghabiskan banyak waktu. Jadi aplikasi ini adalah solusinya yang berfungsi sebagai pengatur penggunaan aplikasi di smartphone. Jadi dia berfungsi sebagai pembatas agar waktu yang kita punya tidak terbuang sia-sia. Jadi lanjut ke ini sketsa yang keempat. Jadi sketsa yang keempat ini namanya e-warranty card. Jadi apa sih gunanya? Jadi ini nih kartu garansi digital yang bersifat fisik yang dilengkapi dengan QR code. Jadi setiap kartu itu muat identitas produk seperti logo brand, nomor seri, masa garansi. Jadi dia itu juga terhubung ke aplikasi bernama IWC atau e-warranty card. Nah, jadi untuk mempermudah verifikasi dan klaim garansi secara online. Dan sketsa yang saya buat terakhir yaitu tentang e-waste e-waste recycle smart bin. Jadi inovasi ini terjadi karena eh, pengolahan limbah elektronik yang mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Jadi produk ini dirancang untuk mengelola limbah elektronik gitu, agar lingkungan lebih terjaga. Jadi bisa dilihat cara kerjanya. Tong sampah cara kerjanya itu pengguna akan membuang eh, user akan membuang tong sampah di sini. Nah, tong sampahnya jika tong sampahnya telah mencapai berat tertentu, sensor berat akan mendeteksinya dan akan menjatuhkan sampah tersebut. Nah, di sini ada elevator berjalan gitu, tapi lurus. Nah, dia akan mendeteksi. Ini ada sensor yang mendeteksi jenis sampah, dan di sini ada pintu gitu. Pintu, jika jenis sampahnya sampah logam akan terbuka, masuk sampah logam. Jika yang dideteksi ada sampah baterai, maka akan dibuang ke sini. Ini tertutup dan ini terbuka. Ya, gitulah em, cara kerjanya. Jadi pintu ini diatur oleh sistem yang diberi perintah oleh si sensor ini, lebih tepatnya. Oke. Baik, kita lanjut dari sketsa yang saya pilih. Jadi, sketsa yang saya pilih itu adalah timekeeper. Kenapa saya pilih sketsa ini? Karena timekeeper ini lebih mudah direalisasikan tanpa memerlukan biaya, karena dia itu sebuah software. Jadi juga inovasi ini memiliki kelebihan yang dapat membantu kita mengurangi ketergantungan terhadap gadget yang memberi pengaruh positif bagi user, serta berpotensi untuk terus dikembangkan di masa depan. Jadi state of the art-nya itu adalah aplikasi kesehatan digital. Jadi ada beberapa aplikasi yang mirip dengan aplikasi yang saya buat. Contohnya ada digital wellbeing atau kesehatan digital. Dia ini aplikasi yang bawaan Android. Jadi namun kelemahan aplikasi tersebut yang saya tahu, saya gunakan terletak pada pengaturan waktu yang masih bersifat global, keterbatasan dalam mengatur rentang jam tertentu, dan tampilan yang standar serta kemudahan untuk dimatikan sehingga membatasi efektivitasnya. Jadi si inovasi ini hadir sebagai pengembangan dari state of the art tersebut dengan menghadirkan fitur seperti tambahan seperti emergency pass. Jadi bisa aplikasi terkunci tidak bisa dibuka sembarangan, pesan motivasi jika kita mencoba membuka aplikasi akan mendapat pesan reminder, dan ada pencatatan detail aktivitas seperti jumlah percobaan membuka aplikasi yang terkunci dan durasi aplikasi tidak digunakan gitu. Jadi dengan timekeeper ini kita tidak hanya mengikuti jejak aplikasi serupa, tapi kita juga bisa menghadirkan penyempurnaan yang lebih relevan dan efektif dalam bantu pengguna mengelola waktu. Oke, jadi inilah adalah desain prototipe virtual yang saya buat. Saya menggunakan aplikasi Figma untuk mendesain alur dari aplikasi ini. Jadi prototipenya saya buat menggunakan Figma.
Untuk aplikasi nyatanya, saya menggunakan fitur prototype dari Figma. Ini, em, dan saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi saya. Em, Bisa dilihat, jadi cara kerjanya ini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa dikunci. Nah, contohnya ada WA, Facebook, TikTok, yaitu sosial media. Jadi kita tinggal gunakan aja aplikasi ini, Timekeeper. Nah, halaman awalnya menampilkan loading atau tampilan awal, dan kita masuk ke dalam halaman utamanya. Jadi di sini ada penjelasan, misalnya hari ini dah berapa lama tadi aplikasi tidak digunakan. Misalnya 1 jam atau berapa jam. Nah, di sini ada beberapa fitur, mungkin bisa dikembangkan lagi. Di sini ada kunci aplikasi, ya inilah fitur utama dari aplikasi yang saya buat. Bisa mengunci aplikasi. Dan ini ada laporan aktivitas. Jadi ini kayak melihat total waktu terkunci hari ini misalnya berapa jam. Nanti di sini dicatat di grafiknya. Misalnya total aplikasi terbuka, dibuka saat dikunci. Jadi saat kita mencoba membuka aplikasi itu tercatat nanti. Dan berapa emergensi pasnya digunakan. Ada aplikasi yang dibatasi apa aja. Misalnya ini ada juga nih kayak pemberitahuan 3 jam nih aplikasi apa aja nih yang terkunci. Misalnya TikTok yang terkunci 3 jam nggak dibuka. Dan di pengaturan ini ada emergency pass. Jadi inilah fitur yang salah satu inovasinya. Jadi kita bisa atur pesan jika kita mencoba membuka aplikasinya. Ini akan muncul pesan yang kita tulis di sini. Dan di sini penggunaan eh, emergency passnya, dia akan direset setiap pukul 12 malam. Jadi kita bisa aktifkan dan matikan. Dan juga kita bisa mengatur batasnya. Jadi batas dari aplikasi ini sebenarnya bisa diatur. Ya saya mengaturnya maksimal 3 karena buat apa juga banyak-banyak gitu. Kan kita ingin membatasi diri kita agar tidak membuang waktu. Jadi sedikit aja gitu. Enggak aja kita satu gitu. Nah, ya kan dia ini cuma bisa sekali aja nanti kita menggunakan app katanya. Jadi simulasi penggunaan app-nya seperti ini. Kita mengunci aplikasi, kita kunci, misalnya kita atur nih durasinya, misalnya 1 jam, oke. Nanti akan diberikan peringatan gini, agar apakah kita benar-benar ingin mengunci aplikasi ini, karena waktu dikunci dia tidak akan bisa dibuka gitu. Kita kunci, oke. Nah, ini nanti ada kan logo terkunci. Nah, saat kita ngecek aplikasinya nih, ya kan ada logo terkunci gitu di sini. Nah, saat kita coba buka, nah, dia akan ada ini pesan yang motivasi yang telah kita atur tadi, remindernya. Nggak akan bisa dibuka dengan cara apapun kecuali dengan emergency pass. Nah, sedangkan Facebook bisa dibuka, nah, WA bisa dibuka. Nah, kita harus matikan dulu menggunakan emergency pass. Nah, jika kita gunakan, maka aplikasi yang tadi kita apa namanya, yang kita telah itu tutup, maka dia akan menghilang logo kuncinya dan bisa dibuka gitu. Oke. Dan di sini ada tentang aplikasi, ya data dari aplikasi ini, deskripsi singkat dia, pengembang dia siapa, versi, ya nama aplikasi, logo, dan ya ini footer. Sama juga kalau aplikasi lain, seperti biasa, kita bisa atur jadwal gini, kayak mau dari jam berapa sampai jam berapa, misal dari jam 10 sampai jam berapa gitu. Nah, nanti kita tekan OK aja. Nah, dia dikunci nanti. Nah, gitu aja alurnya. Simple. Kalau mau emergency pas lepasin aja. Nah, oke, baik. Itu adalah prototipenya dan kita akan masuk ke user testing. Jadi user testing yang saya lakukan itu user yang saya minta uji coba yaitu adalah seorang RT.
namanya Pak Samsul dari Senggarang Laut. Jadi dia adalah RT dari Senggarang Laut. Jadi saya minta pendapat tentang software yang setelah saya buat. Jadi menurut Pak Samsul dari RT Senggarang Laut ini, dia menguji fitur-fitur yang ada di interface-nya. Dan juga saya menjelaskan apa aja fitur-fiturnya. Dan menurut Bapak Samsul itu, Pak RT, menurut usernya, desain dan prototipe itu cukup baik. Dibuat cukup baik. Juga ada inovasinya. Jadi diharapkan agar lebih dikembangkan, agar menjadi lebih baik. Mungkin dari segi tampilan lebih 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 nyaman atau lebih interaktif atau mungkin lebih tambahin fitur-fitur baru yang belum ada gitu. Baik, saja seminar yang bisa saya sampaikan. Jika terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.